Presiden Jokowi mengumumkan kasus positif virus corona pertama di Indonesia. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Hai, apa kabar dunia? Sedang tidak baik-baik saja ya? Semua sudah berubah total. 14 hari telah berlalu setelah Presiden mengumumkan pasien COVID-19 pertama di Indonesia. Semenjak saat itu, pemerintah pusat baik daerah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengurangi penularan yang lebih luas. Hingga akhirnya Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk mencegah penularan virus tersebut. Antara lain, imbauan untuk bekerja dari rumah dan kebijakan meliburkan sekolah. sekarang virus COVID-19 sudah menyebar sangat luas ya. Semenjak saat itu, sekolah mulai diliburkan. Lapangan menjadi sangat sepi. Kelas pun kosong. Tidak ada lagi canda tawa, apalagi kegiatan tatap muka untuk belajar. Karena kita hanya belajar secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Sebelum memulai pembelajaran kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ice breakingnya kali ini ada tepuk semangat. Sudah bisa semuanya? Sudah. Nanti hitungan ketiga dimulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Sudah semangat semuanya? Kemarin Ibu sudah menyampaikan bahwasanya kita akan belajar mengenai tema 5, yaitu tentang apa? Nah, hari ini kita akan belajar tema 5, yaitu wirausaha subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Pembelajaran ke-1 dengan 3 muatan pembelajaran. Ada apa saja? IPS, IPA, dan juga bahasa Indonesia. Nah, Ibu kemarin sudah menyuruh kalian untuk membaca buku, yaitu teks bacaan yang ada dalam halaman 6. Sudah dibaca semuanya? Sudah. Ada yang masih ingat judulnya apa kemarin? Pengalaman belajar dari negara ASEAN. Ya, nah sekarang Ibu tanya, apa saja yang dipelajari dari kunjungan khusus yang dikelola Sekretariatan ASEAN? Saya Iya. dapat melihat info tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil tiap negara. Betul. Jadi ASEAN sendiri itu merupakan perhimpunan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, ASEAN itu berdiri pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Thailand, Bangkok, atau yang biasa disebut dengan Deklarasi Bangkok. Nah, ASEAN sendiri itu terdiri dari 10 anggota. Dari mana saja? Ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Kamboja, Laos, Brunei, Vietnam, dan juga Myanmar. Nah, 10 ini tadi itu 5 diantaranya sebagai pendiri. Salah satunya ada Indonesia dengan perwakilan Abdul Malik. Dari Malaysia itu ada Tun Abdul Razak. Dari Thailand ada Tanat Koman. Dari Filipina itu ada Narcisco Ramos. Dan yang terakhir itu ada Singapura, yaitu S. Raja Ratnam. Nah, di dalam buku bacaan kemarin itu juga ada pertunjukan wayang asik yang berasal dari negara mana? Iya. Nah, di dalam teks tersebut itu ada cenderamata yang berasal dari apa? Magnet. Betul. Ada yang pernah melihat magnet sebelumnya? Biasanya di mana kalian melihat magnet? Toko mainan, sekolah, Iya. Biasanya bentuk magnet yang sering dijumpai itu bentuknya kayak gimana? Lingkaran, terus magnet yang bata gitu ya. Jadi magnet itu bentuknya banyak sekali ya. Contohnya ini ada
Ada magnet apa ini? Ada magnet batang, ada magnet silinder, magnet jarum, magnet ladong, dan juga magnet lingkaran. Magnet sendiri pengertiannya apa? Yaitu benda yang mampu menarik benda lain di sekitar yang memiliki sifat kemagnetan. Nah, magnet itu memiliki dua kutub. Kutub apa ini? Utara dan selatan. Nah, kutub utara dan kutub selatan. Nah, apabila kutub utara dengan kutub utara maka akan Tolak menolak. Nah, jika kutub utara dengan kutub selatan maka akan tarik menarik. Sudah paham ya mengenai magnet? Sudah. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Sebelum mengikuti lomba yang ada di buku teks tersebut, itu siswa disuruh untuk mengisi apa? Formulir pendaftaran. Ya, disuruh untuk menulis teks formulir pendaftaran. Ada yang tahu formulir pendaftaran itu apa? Untuk mengisi identitas diri. Iya, betul. Jadi, formulir pendaftaran itu merupakan kertas yang berisi pertanyaan yang harus diisi. Nah, formulir ini merupakan alat untuk mengumpulkan informasi atau data diri. Tujuannya apa? Untuk mempermudah catatan data dan memperoleh data diri. Nah, sudah paham semuanya? Nah, sekarang di sini Ibu ada soal LKPD. Soal LKPD-nya sangat gampang. Kalian membuat teks formulir pendaftaran, terserah pendaftaran lomba, ekstrakurikuler atau apapun. Nah, jawabannya nanti bisa diisi di belakangnya ya. Nah, jangan lupa di dalam pembuatan teks formulir pendaftaran itu terdapat beberapa komponen. Yang pertama itu harus ada apa tadi? Judul. Yang kedua ada kolom identitas, ada kolom minat, tanda tangan dan juga catatan tambahan. Bisa dikerjakan. Sudah? Dari hasil pekerjaannya sudah bisa semua ya cara membuat teks formulir pendaftaran? Sudah. Nah, sekarang untuk mengetahui kemampuan kalian sejauh mana dalam memahami materi pada pagi hari ini Ibu ada soal evaluasi. Bisa dikerjakan sekarang. Soal evaluasinya hanya terdapat 10 soal pilihan ganda. Disilang ya. Selesai? Sudah. Karena nilainya di atas KKM semua, maka tindak lanjut yang akan Ibu berikan yaitu berupa soal pengayaan. Soal pengayaan ini tidak untuk dinilai, hanya untuk mengetahui sejauh mana atau mengasah kemampuan kalian. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari mengenai apa saja? ASEAN, ada magnet dan juga Pembuatan formulir pendaftaran. formulir pendaftaran. Nah, untuk minggu depan jangan lupa mempelajari materi selanjutnya. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua harus menyadari bahwasanya virus COVID-19 ini tidak memandang usia. Usia muda, tua, bahkan anak-anak sekalipun semua bisa tertular. Maka dari itu, mari kita cegah bersama-sama dengan menerapkan 3M. Mencuci tangan dengan bersih, lalu memakai masker, dan juga menjaga jarak. Semoga lekas sembuh bumiku.